Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang hari ini mengikuti online service GBI Gilgal Manado. Hari ini, informasi yang perlu sama-sama kita ketahui adalah yang pertama, ibadah raya kami saat ini dilaksanakan secara online melalui YouTube channel Gilgal Manado setiap jam 9 pagi. Persiapkan diri, hati, dan catatan selama mengikuti ibadah online ini. Informasi yang kedua, Sunday Service for Kids dapat diikuti juga melalui YouTube channel Gilgal Manado setiap jam 9 pagi. Khusus bagi para profesi muda dan uni, setiap Rabu kalian dapat mengikuti komunitas sel melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Kak Danang Nugroho. Nomornya bisa dilihat di slide informasi ini. Informasi yang selanjutnya, setiap hari Jumat GBI Gilgal Manado melaksanakan doa bersama melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor yang tersedia di slide informasi ini. Selanjutnya, khusus kalian para youth, SMP dan SMA, setiap Sabtu kalian dapat mengikuti komunitas sel melalui aplikasi Zoom. For more information, please contact Kak Sindrika Pilipus. Khusus untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir hari ini dan ingin tergabung dalam family cell atau komunitas sel kami, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menghubungi nomor yang ada di slide ini. Kami sangat senang dan antusias menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi kita semua yang akan memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransferkannya dan mengirimkan bukti transfernya ke nomor-nomor yang tersedia di slide ini. Demikian informasi ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Mari semua bangkit berdiri dan siapkan hati kita semua memuji dan memuliakan Tuhan, amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Sambil bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu semuanya.
sungguh tiada tandanya, kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu. Lagi sekali. Mulia namamu. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will sing and all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will sing and all will sing, how great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Sorak-sorak buat Tuhan. To God be the glory. So this is our offering, so you Lord, biar Tuhan yang menyempurnakan segalanya. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kebesaran-Mu tiada batas, kejayaanmu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh
terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada, bahkan besaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Keajaiban-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Walaupun tadi singin kuasa-Mu, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Dan saat ini kita mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan kami masih bisa beribadah baik secara online Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan adalah kuasa yang tidak terbatas oleh waktu, oleh ruang Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa bersama dengan keluarga kami yang terkasih. Berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini masih mengalami krisis dampak dari pandemi COVID-19 Tuhan. Kami percaya bahwa ini terjadi ada maksud Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, berikan kami kekuatan, kemampuan. Bahkan bagi bangsa kami, pemimpin kami, Kau terus berikan mereka hikmat yang datangnya dari Tuhan supaya mereka bisa memutuskan sesuatu yang terbaik, bisa memberikan kebijakan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi tim medis yang ada. Kami terus berdoa buat mereka orang-orang yang membantu bergerak di garda terdepan untuk mengatasi pasien-pasien yang ada Tuhan. Kau tolong mereka, perlindungan Tuhan, tutup bungkus mereka supaya mereka tidak terkena virus COVID-19 ini Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi setiap anak-anak kami
bahkan saudara-saudara kami, adik-adik kami yang masih harus belajar lewat online. Kami juga terus berdoa buat mereka, berikan mereka kemampuan, berikan mereka antusias, supaya mereka tetap bisa mengikuti ibadah online dengan baik, bisa mengikuti belajar secara online dengan baik Tuhan. Terima kasih, kami juga terus berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Apapun yang sedang kau alami, sakit, penyakit yang ada, yang sedang kau alami, kami minta di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, Tuhan akan sembuhkan. Dan kami juga terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini lagi ngalamin hal-hal yang tidak baik karena krisis COVID-19 ini Tuhan, dampak dari pandemi ini. Kami juga minta kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan menolong mereka, berikan mereka kemampuan, semangat yang baru. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan terus ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap doa kami yang kami naikkan di depan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mendengar setiap doa kami, dan Tuhan adalah sumber jawaban dari setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Yes, kita bertemu kembali secara online hari ini, dan saya ucapkan terima kasih pada Pastor Johan Mogi atas kesempatan untuk melayani hari ini. Dan dalam kesempatan hari ini kita masih dalam tema discipleship. Nah, seringkali kita bertanya atau berpikir discipleship itu ujungnya kemana ya? Kalau kita dimuridkan, kita belajar firman Tuhan, kita diajar, didisiplin, dinasehati, bahkan ditegur, ini semua mengarah kemana? Ya, nah hari ini saya mau share dengan satu judul Christ Likeness. Nah, saudara, ada satu ayat di Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, bahwa kita dimuridkan, diajar, dinasehati, didisiplin bahkan, ditegur dengan satu tujuan, yaitu supaya kita menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Siapa dia? Dialah Kristus. Jadi tujuan pemuridan, tujuan kita dibina itu adalah supaya kita menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Itulah yang disebut dengan Christ likeness. Nah, pertanyaan berikut, serupa dengan Kristus itu dalam hal apa? Kita ini menjadi mirip dengan Tuhan Yesus dalam hal apa? Yang pasti bukan dalam hal berpakaian dan penampilan. Ya, sebab kita nggak mungkin sekarang berpakaian dan berpenampilan seperti Tuhan Yesus. Jadi dalam hal apa kita harus mirip dengan Tuhan Yesus? Ada dua hal. Yang pertama secara karakter, dan yang kedua secara nilai-nilai atau value. Nah, hari ini saya akan membahas satu sisi saja dari nilai-nilai yang harus kita pegang sebagai murid-murid Kristus yang harus menjadi semakin serupa dengan Kristus, yaitu mengenai generosity. Generosity atau kemurahan hati. Ya. Nah, saudara, dari mana munculnya nilai-nilai ini? Kita harus tahu bahwa ada nilai yang disebut dengan eternal value. Nah, eternal value ini bisa kita temukan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Ayatnya berkata begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Inilah yang disebut dengan eternal value atau nilai-nilai yang kekal. Artinya sampai kapanpun, tiga nilai ini akan harus terus kita pegang. Ya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kalau sudah lihat di dalam Alkitab berbahasa Inggris, kata faith itu muncul 458 kali di dalam Bible. Nah, kata hope itu muncul 244 kali di Bible. Dan kata love itu muncul 858 kali di Bible. Oleh sebab itu, maka dikatakan kasih adalah yang terbesar. Oke. Jadi, kalau kasih yang terbesar, sekarang bagaimana cara mengasihi? Bagaimana kalau kita bilang kita mengasihi? Kita juga harus belajar mengasihi dari Bapa di sorga. Apa yang dibuat oleh Bapa di sorga ketika dia mengasihi kita? Kalau dia mengasihi kita, apa yang dia buat? Oke, Yohanes 3 ayat 16 berkata begini.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah cara Tuhan, cara Bapa di surga mengasihi kita. Kita yang berdosa, kita yang salah, kita yang harusnya dihukum, tapi Bapa di surga mengaruniakan anak yang tunggal. Kata anak yang tunggal di sini menegaskan betapa sayangnya Dia pada kita, sehingga anak satu-satunya yang cuma satu itu diberikan supaya kita tidak binasa. Itulah cara Tuhan mengasihi. Jadi dengan kata lain, mengasihi adalah memberi. Jadi kalau kita mau jadi serupa dengan Yesus, maka kita harus menjadi serupa dalam hal karakter dan nilai-nilai. Nah, kalau kita pegang nilai mengasihi, maka mengasihi adalah memberi. Saudara, berapa kali kata give muncul di Alkitab berbahasa Inggris? Dalam Alkitab berbahasa Inggris, kata give itu muncul bahkan lebih dari itu, 727.969 kali di Alkitab bahasa Inggris. Ada 727.969 kata give dalam Alkitab bahasa Inggris. Dan berapa kali Yesus mengucapkan kata give? Ada 31.426 kali Yesus mengucapkan kata give. Jadi, Yesus sendiri mengucapkan kata give ada 31.426 kali. Sudah bisa bayangkan, kalau satu kata yang diulang begitu banyak, itu menunjukkan betapa pentingnya hal ini. Ya, jadi sudah bisa lihat bahwa 3 nilai yang kekal ini, ya, yaitu ada nilai-nilai faith, ada nilai hope, dan ada nilai love. Maka dia bilang yang terbesar adalah love. Maka sudah bisa lihat, 3 nilai ini semua ada hubungannya dengan give. Dengan kata lain, kalau kita mau hidup dengan memegang ketiga nilai kekal ini, ya, faith, hope, and love, maka ekspresi dari 3 hal ini adalah give. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, love and give. Saudara, kita bisa memberi tanpa kasih. Tetapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Saya masih ingat ketika pertama kali di awal-awal saya jatuh cinta dengan istri saya sekarang. Ya, saya selalu uang saya habis. Kenapa? Karena saya selalu ingin beli sesuatu buat dia. Karena kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Tapi kita bisa memberi tanpa kasih. Misalkan memberi sedekah, ya, memberi sekedarnya. Itu bisa aja hanya selewat. Tapi kalau kita mengasihi seseorang, kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Nah, ada satu video klip yang dibuat sekitar 11 tahun yang lalu. Dan tim multimedia kita membuat video klip ini karena waktu itu Pastor Ivan Nugroho, ya, gembala dari Children Church kita, ingin berkhotbah mengenai love acts, ya, love action. Tapi meskipun video klip ini udah 11 tahun umurnya, tapi setiap kali saya lihat benar juga, ya. Benar juga bahwa kita tidak mungkin bicara pada seseorang atau suami bicara sama istri, I love you, dan selesai dengan cuman sarangeo begini. Nggak bisa. Ini baru di awal. Kalau suami bilang sama istrinya cuman begini aja, maka istrinya akan bilang begini. Karena memang love itu pasti give. Coba saudara lihat video klip berikut, ya.
menikmati eloknya semesta dunia. Senandungkan lagu ini atas rindu di hati, berlutut di lantai bumi, bersedih menyepi. Toreh kisah senandung kasih, maafkan Tuhan, ku berjanji tak mau menuai murka untukmu, oh kawan. Berbisik di dalam hati, ku mohon maafkan. Berbagi peluk menuju cita, tak ku membasuh keringat duka. Du 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 du, du du du, du 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 du. Merpati di atas dahan menyusung sarangnya, ku kembalikan hatimu seperti semula. Menghapus kelabu langit hingga meniti lagu menyemat suka. Du 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 du, du du du, du 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 du, detik, waktu berlalu pergi, lukiskan semua kisah, hembus angin, bisikan kata indah, hapuskan semua resah. Ku berjalan menyusuri pelangi hingga datangnya hari nanti. Ya, ini video klip 11 tahun yang lalu. Jadi, sudah bisa bayangkan, semua pemeran dalam video klip ini masih ada di gereja ECC. Jadi, saya harus minta staff saya untuk hubungi para pemeran ini, karena ini dibuat untuk mereka semua masih single, dan sekarang mereka semua berpasangan. Jadi, kita perlu meminta izin dahulu dari mereka. Nah, sudah lihat bahwa love pasti give, ya. Kita tidak mungkin hanya memberi ucapan, tapi kita harus lakukan sesuatu, memberi sesuatu. Oke. Ya. Yang kedua, faith and give. Ketika kita memberi dalam keadaan krisis, maka kita memerlukan faith. Oleh karena itu, faith juga itu erat hubungannya dengan memberi.
Kalau kita beriman, kita percaya, dan kepada siapa kita percaya, dan kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang memimpin kita selama ini, dan Tuhan menyuruh kita, meminta kita untuk memberi, maka kita akan tetap memberi. Di masa pandemik ini, Tuhan justru menyuruh saya untuk memberi lebih banyak kepada orang lain dan gerejanya. Tidak jarang saya berdoa minta supaya Tuhan menyediakan berkat, supaya saya bisa memberi persembahan. Tapi di masa pandemi ini, saya pribadi memberi lebih banyak kepada gerejanya dan juga kepada orang lain. Saudara, di masa krisis justru Tuhan suruh beri lebih banyak. Ini kaitannya dengan apa? Dengan iman saya. Saya percaya pada Tuhan yang menyuruh saya percaya Tuhan Yesus yang suruh saya, dan saya percaya juga Dia akan menyediakannya buat saya. Nah, jadi saudara, itulah hubungannya antara memberi dengan iman. Saudara, kalau kita bicara iman adalah ketaatan. Abraham percaya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan suruh Abraham serahkan Ishak, maka dia taat untuk menyerahkan Ishak kepada Tuhan. Jadi, hubungan antara faith dan give adalah memberi dengan ketaatan. Tiap tahun, gereja ICC selalu ada program janji iman. Apa itu janji iman? Ya, sebuah program yang melibatkan seluruh jemaat dari children church sampai jemaat senior. Ya. Janji iman adalah sebuah momen untuk kita memberi dengan ketaatan. Kita memberi sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan tujuan janji iman ini adalah untuk dana pembangunan gedung. Jadi setiap kali ada janji iman, maka saya dan istri akan berdoa bersama. Apa yang akan kami berikan sebagai janji iman kami di tahun ini, ya. Tuhan pernah minta kami untuk menyerahkan mobil. Tuhan pernah minta untuk kami serahkan uang sekolah anak. Ya, saudara bisa bayangkan waktu Tuhan minta serahkan tabungan uang sekolah anak. Itu anak saya yang perempuan masih sekolah di Melbourne. Anak saya yang laki baru berangkat ke Jerman. Ya, 2 anak di luar negeri. Dan Tuhan bilang serahkan uang sekolah mereka, tabungannya. Tuhan bicara pada istri saya, dan saya bilang, ya udah, kalau memang Tuhan suruh begitu, ya udah serahkan. Jadi waktu anak saya yang perempuan di Melbourne wisuda, saya cuma duduk di gedung wisuda itu, saya duduk dan menangis. Kenapa? Karena saya tahu kita jalani semuanya dengan benar-benar Tuhan yang sediakan bulan demi bulan sampai dia bisa lulus. Ya, saudara, itu adalah satu cerita di dalam memberi dengan ketaatan. Nah, ada satu contoh, suatu hari ada program janji iman lagi. Nah, di tahun itu Tuhan cuma bilang begini sama saya, give me your Isaac. Berikan saya Ishak kamu. Nah, saya nggak ngerti, saya nggak jelas apa yang dimaksud dengan Ishaknya saya. Apa sih anak tunggalnya saya yang saya sayangin? Anak saya ada 3. Jadi ketika Tuhan bilang give me your Isaac, apa ya? Oke. Sudah, saya masih terus pikirkan itu. Nah, saya sebagai mantan atlet balap sepeda, dan tahun ini saya merayakan anniversary 40 tahun saya di atas sadel sepeda. Jadi saya sudah naik sepeda dari tahun 1981 sampai tahun 2021. Nah, jadi saya memiliki beberapa sepeda. Oke. Jadi ada sepeda-sepeda yang memang saya miliki untuk disimpan sebagai koleksi karena ini barang langka. Ada satu sepeda yang saya sangat suka dan ini sangat langka. Ya. Kenapa jadi langka? Sepeda ini terbuat dari titanium. Dan sepeda dari titanium ini, pembuatnya adalah seorang pembuat yang sangat luar biasa sampai dia dipanggil ke Gedung Putih untuk membuat sepeda buat Presiden George Bush. Nah, juga aktor Hollywood Robin Williams itu juga punya sepeda dia. Jadi suatu ketika saya di Amerika, suatu waktu saya di Amerika, saya dapat sepeda ini. Wah, saya senang sekali. Dan saya tuh bangga banget punya barang ini. Karena saya bilang, ini yang punya aktor Robin Williams dan Presiden George Bush.
Oke, suatu hari saya lagi bawa sepeda ini ke toko sepeda untuk saya beli beberapa spare part. Nah, waktu saya lagi di toko sepeda, ada satu bapak datangin saya. Dia bilang begini, Pak Nala, ini sepeda langka ya. Rupanya dia tahu sepeda ini. Oh iya Pak, lalu saya cerita, ini yang punya ini termasuk, yang punya ini nih, termasuk Presiden George Bush dan aktor Robin Williams. Terus Bapak ini bilang begini, kalau nanti Pak Nala udah bosen, jualnya ke saya. Saya bilang, Pak, nggak mungkin saya bosen. Ini sepeda yang membuat saya jadi sama George Bush dan Robin Williams. Kita sama-sama punya. Wah, iya mana tahu Pak Nala bosen. Oke, jadi selama saya di toko, nih Bapak nih terus-terus di situ. Liatin sepedanya, ngajak ngobrol saya. Sampai hari ketika saya selesai, saya mau pulang, Bapak ini bilang begini. Ya, Pak Nala, ini kira-kira kalau dijual berapa harganya? Ya nggak mungkin dijual apa? Enggak, saya tanya aja. Kalau nih Pak Nala mau jual, harganya berapa? Jadi saya pikir orang ini harus dihentikan. Jadi saya mau jawab supaya dia berhenti nanya, terus nanya harga dan lain-lain. Akhirnya saya jawab, harga 2 kali lipat dari waktu saya beli. Jadi saya pulang, saya bawa sepeda itu. Oke. Saya lupa peristiwa ini. Sampai beberapa hari kemudian, tiba-tiba Bapak itu telepon saya. Karena waktu di toko sepeda dia minta nomor telepon saya. Dia telepon saya. Dan kemudian dia bilang, Pak Nala, saya setuju dengan harga yang Bapak berikan. Oke, deal, saya ambil. Bapak kan bilang harga segitu, oke, saya ambil. Hah? Saya sambil nyetir mobil terima telepon dia. Saya kaget sekaligus lemes. Ya, aduh, saya jawab harga 2 kali lipat tuh maksudnya begini. Supaya dia berhenti, nggak nanya-nanya lagi. Supaya dia berhenti untuk berpikir dia bisa beli ini. Jadi saya bilang harga 2 kali lipat. Tapi ternyata dia mau. Dia bersedia bayar harga yang saya sudah lipat kali 2. Wah, saya lemes. Pulang saya nyetir mobil. Sambil nyetir saya mikir, ini orang kenapa? Tiba-tiba Roh Kudus bilang, give me your Isaac. Oh, ini rupanya Ishaknya saya. Jadi sampai rumah saya cerita peristiwa ini sama istri saya. Honey, saya tahu rupanya Tuhan bilang give me your Isaac. Saya cerita soal sepeda ini. Istri saya, dia nggak menunjukkan wajah simpati sama sekali. Dia malah ketawa terpingkal-pingkal. Dia ketawa sejadi-jadinya, dia ketawain saya habis-habisan. Dia bilang, rasain Tuhan minta sepeda kamu. Nah loh, jadi dia ketawain saya. Buat saya, aduh, hari itu saya susah. Ya, tapi ya Bapak ini bilang ya udah, dia ambil. Jadi hari itu, malam itu saya masih ingat, saya harus beresin sepeda ini supaya besok diserahkan pada pembelinya. Malam itu, sepeda itu saya bawa ke kamar, saya taruh di pinggir tempat tidur. Istri saya ketawa terus lihat saya bawa sepeda ke kamar, taruh di pinggir tempat tidur. Saya tidur menghadap sepeda. Istri saya nggak marah, tapi dia ketawain saya terus. Dia bilang, nah sekarang Tuhan minta sepeda kamu, nggak bisa nolakkan kamu. Nah itulah saudara, itu yang disebut dengan memberi dengan ketaatan. Ini bukan soal angka, bukan soal jumlah, tetapi bahkan milikmu yang sangat melekat di hatimu. Kalaupun Tuhan bilang serahkan pada saya, maka kita harus memberi dengan ketaatan. Inilah hubungan antara faith and give. Ya. Dari pengalaman ini saya tahu, iya benar juga ya. Dan sampai hari ini, kita udah janji iman punya program janji iman dari tahun 2007 sampai 2021. Gak pernah kita jadi kekurangan. Gak pernah jadi kekurangan. Karena kita selalu taat ketika Tuhan minta sesuatu. Kita taat ketika Tuhan suruh sesuatu untuk kita berikan. Itulah faith and give. Oke, jadi kalau kita tahu love erat dengan give. Faith juga erat dengan give. Yang ketiga adalah hope and give. Saudara, apa maksudnya hope, pengharapan, dan memberi? Kalau kita menabur,
kita tuh harus punya pengharapan suatu hari akan menuai. Saudara, nggak ada petani yang menabur terus ditanya ketika petani ini lagi menabur, let's say dia menabur jagung, terus ditanya, Pak, nanti hasilnya kira-kira berapa banyak? Lalu dia jawab, saya sih nggak ngarap hasil, saya sih cuma nabur aja lah, saya nggak ngarap apa-apa. Nggak ada petani jawab begitu. Kata menabur itu kan diambil dari dunia pertanian. Adik saya, nomor 2, itu lulus sarjana pertanian. Ya, dia lulusan fakultas pertanian, jurusan dia adalah teknologi tanaman. Apa yang dipelajari oleh dia? Yang dipelajari adalah bagaimana menabur, menanam benih, dan hasilnya bisa maksimal. Bahkan harusnya benih yang nggak tumbuh pun dia bisa buat tumbuh. Itulah teknologi pertanian yang dia tekuni. Suatu hari saya bawa biji sesawi dari Israel dan berikan sama dia. Saya bilang, nih bisa tumbuh nggak? Bisa dia buat tumbuh. Cuman memang dia nggak pelihara terus sampai besar. Ya, kalau nggak udah ada pohon sesawi kita di sini. Tapi intinya adalah bahwa kalau memang menabur tidak berharap untuk menuai, terus apa gunanya kita menabur? Kata menabur ini diambil dari dunia pertanian. Dan yang memang semua yang menabur pasti menuai. Nah, saudara, sebagai gereja, kita di gereja ICC menabur waktu, menabur tenaga, menabur uang yang sangat banyak untuk menjangkau dan memuridkan generasi. Dengan harapan suatu hari nanti kita akan menuai para pemimpin muda untuk generasi ini. Ya. Jadi seringkali banyak pemimpin gereja tanya sama saya, gimana tuh bisa punya pemimpin muda atau anak-anak muda yang kayak gini. Saya bilang, kamu harus berani menabur. Untuk generasi ini harus berani menabur waktu, untuk menabur tenaga, pikiran kita, uang kita untuk generasi ini. Kita baru bisa melihat hasilnya. Ya, seberapa berani kita menabur untuk generasi, seberapa besar juga kita akan menuai mereka di masa depan. Ya. Orang tuh seringkali melihat gemerlapnya. Ya. Ini ada satu video klip ketika mereka buat sebuah retreat yang namanya Undergo. Ya. Dan itu dibuat oleh para pemimpin di generasi mereka. Hal-hal mana yang kita sendiri yang sudah senior nggak bisa berpikir hal ini. Coba lihat sebentar. Ya, seberapa besar kita menabur untuk generasi, seberapa besar juga kita akan menuai untuk mereka di masa depan. Jadi, kita ini menabur dengan harapan. Kenapa kita urus anak sekolah minggu? Ya, kemarin gereja kita di Bandung khususnya, itu sudah 1,5 tahun online. Lalu kita mulai pikirin anak sekolah minggu. Gimana anak sekolah minggu? Jadi karena anak sekolah minggu, ini kan nggak mungkin bisa ibadah offline, onsite lagi. Ya, masih panjang waktu untuk mereka bisa bertemu di sekolah minggu. So, jadi apa yang kita bisa buat? Yang kita bisa buat, cuma satu, kunjungi mereka. Jadi, bulan lalu, kita canangkan program 500 visitation. Ya, 500 visitation. Apa sih yang dibuat dengan 500 visitation ini? Kita mau kunjungin anak-anak ini satu persatu. Karena untuk gereja Bandung aja daftar
ada 420 anak lebih untuk gereja Bandung. Jadi kita mau kunjungin one by one anak ini. Saudara, jadi betul-betul kita tanamkan pada semua volunteers di Children Church bahwa tulang punggung kita adalah visitation. Ya, dan ini memerlukan pengorbanan. Sekali lagi, faith, ya, love, erat hubungannya dengan give. Juga hope. Kenapa kita mau lakukan ini? Karena kita punya harapan. Kita nggak mau kehilangan mereka. Ya, dalam waktu 2 minggu setelah program ini diluncurkan, saya tanya sama pastor dari Children Church, berapa yang sudah bisa dikunjungi? Ya, itu ada 230 lebih dalam waktu 2 minggu. Para volunteer bergerak dalam waktu 2 minggu. 230 anak lebih dikunjungin. Sekarang agak terhenti karena sedang PPKM. Ya, jadi kita juga menjaga keselamatan baik yang mengunjungi dan dikunjungi. Tapi ini dilakukan serentak untuk Jakarta, untuk Bandung, untuk Sydney. Ya, tujuannya kita berani menabur dengan harapan. Kenapa kita mau capek? Kenapa kita mau menempuh segala resiko? Karena kita punya harapan anak-anak ini one day menjadi anak-anak yang luar biasa. Oke, saya tutup dengan satu poin ini. Saudara harus tahu bahwa generosity, kemurahan hati, ya, itu make community. Saudara harus tahu bahwa kemurahan hati kita itu akan membangun komunitas. Ayatnya ada di Amsal 11 ayat 24. Ayatnya berkata begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara, dalam bahasa Inggris ayatnya ini di terjemahan versi The Message berkata begini, the world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Saudara, ini unik ya. Ayatnya berkata bahwa orang yang murah hati, dunia orang murah hati itu semakin besar, semakin besar, dan semakin besar. Orang yang kikir, dunia semakin kecil dan semakin kecil, semakin kecil. Saya ada cerita mengenai parkir. Jadi kalau di Bandung itu tarif parkir di pinggir jalan tuh waktu itu masih Rp2.000. Nah, saya nggak selalu punya uang 2.000. Kadang-kadang saya berikan 5.000. Saya berharap dia kasih kembali 3.000. Tapi lebih sering tukang parkir tuh kasih saya kembali 2.000. Dengan kata lain parkirnya 3.000. Jadi sambil nyetir saya terima kembalian, saya ngomel. Kembalian aja kurang gini-gini. Saya ngomel karena kembalian kurang. Istri saya bilang begini, Hani, kita nggak tambah miskin, dia nggak tambah kaya. Udah jangan ribut, biarin aja. Saya bilang, iya kan harusnya nggak gitu. Sekarang sih parkir udah jadi 3.000. Jadi kalau saya kasih 5.000, dia kembaliin 2.000. Nah, tapi suatu hari di waktu itu, ya, saya pergi makan siang dengan Pastor Victor Waang, wakil saya. Nah, Pastor Victor Waang ajak saya makan siang dan dia bilang, wah ini restoran enak nih. Kita ke restoran itu. Saya bilang, oke. Jadi begitu sampai ke restoran itu, saya lihat parkiran penuh banget. Karena memang ini bener enak. Oh. Nah, tapi yang luar biasa, petugas parkirnya begitu lihat mobil Pastor Victor, langsung membuka jalan, tunjukin tempat parkir. Bahkan kalau spotnya ada motor, dia singkirin dulu motor-motornya supaya mobil Pastor Victor bisa masuk. Begitu dia turun, langsung Pastor Victor, wah, dia kasih salam sama Pastor Victor, wah, dalam bahasa Sunda, juragan, wah, artinya bos. Saya sampai bilang begini sama Pastor Victor, kamu punya saham kali ya di restoran ini. Dia cuma ketawa. Kita makan, makanannya memang enak, selesai kita pulang. Nah, begitu lihat Pastor Victor lagi masuk mobil, dia langsung petugas parkir ini sibuk luar biasa untuk keluarin mobil, kita mundur keluar, dia stop jalan sampai jalan yang ramai pun di stop, pokoknya betul-betul supaya Pastor Victor bisa keluar. Langsung Pastor Victor juga keluarin uang parkir dan berikan pada tukang parkir. Ya, petugas parkir terima dan dia bilang, ya terima kasih. Dia kasih 10.000 dan nggak minta kembalian. Jadi saya makin ngerti, iya. Dia dikenal di mana-mana. Kenapa? Generous. Jadi sekarang saya belajar dari Pastor Victor. Kalau saya ke toko sepeda langganan saya parkir.
Ya udah, kasih. Kadang kasih 5.000, kadang kasih 10.000. Kalau menjelang hari raya saya suka kasih 50.000. Sehingga kalau saya udah mendekat dia udah langsung lihat. Para petugas parkir itu mengenali saya. Saudara, the world of the generous gets larger and larger. Ini berlaku di semua sisi kehidupan. Ada di semua bidang kehidupan kita. So, jadi ini yang saya share hari ini. Ya, bahwa kita ini dimuridkan supaya menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Dan serupa Yesus itu adalah serupa dalam hal karakter dan nilai-nilai. Lalu nilai-nilai apa yang kita harus serupa dengan Tuhan Yesus? Ada faith, ada hope, ada love. Dan 3 nilai ini sangat erat hubungannya dengan give. Ya, oleh karena itu, be generous. Ya, kalau saudara pegang 3 nilai ini, saudara akan menjadi orang yang generous. So, bagaimana menjadi serupa dengan Yesus? Jadilah orang yang generous. The world of the generous gets larger and larger, but the world of the stingy gets smaller and smaller. Oke, berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara hari ini yang ingin berkata, saya mau serupa Yesus. Saya mau serupa Yesus dalam hal kemurahan hati. Kalau engkau mau menjadi orang yang serupa Yesus dalam hal kemurahan hati, taruh tangan kananmu di dada. Ya, sebab keserupaan dengan Yesus inilah yang membuat orang lain lihat siapa Yesus yang hidup di dalam diri kita. Oke? Berapa banyak yang berkata saya mau? Taruh tangan kananmu di dada, saya mau berdoa untukmu sekarang. Bapak mau berdoa untuk setiap pribadi yang menaruh tangan kanan di dada. Tuhan yang boleh memimpin mereka untuk jadi pribadi-pribadi yang generous. Kami berdoa supaya hati kami nggak tamak, nggak rakus, nggak mengambil semua untuk diri kami sendiri. Tapi kami boleh dikenal sebagai orang yang generous. Dan kami percaya ketika kami punya iman, kami punya pengharapan, kami punya kasih, kami pasti memberi. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan semua yang generous sama-sama katakan amin. Oke, God bless you. See you next time and be generous. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan nikmat dari Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudusnya. Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupanmu hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.